Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di channel ini lagi. Nah, kita bertemu lagi. Kali ini aku mau membawakan berita yang menggemparkan beberapa hari yang lalu. Jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 hari yang lalu sejak aku membuat video ini, ada berita pembunuh berantai di Cianjur, namanya Wawon, yang membunuh 9 orang. Jadi sampai saat ini baru 9 orang yang diberitakan meninggal atau mati di tangannya Wawon CS, karena nggak cuma Wawon doang tapi 3 orang nanti yang akhirnya menjadi tersangka. Nah, ini benar-benar berita menggemparkan, dan lebih menggemparkan lagi itu beberapa dari 9 orang ini, beberapanya adalah para istrinya, karena istrinya tidak cuma satu, ada anak kandungnya juga yang ikut dibunuh oleh si Wawon ini. Jadi dia membunuh istri dan anaknya juga dari 9 orang ini gitu loh. Dan itu kan membingungkan ya. Biasanya orang yang bunuh ya bunuh orang lain lah, atau bunuh siapalah, atau kalau marah sama istrinya atau marah sama anaknya ya bunuh satu aja lah, atau gimana, atau 2. Ini enggak, yang dibunuh ada 3 istrinya yang dibunuh, dan ada 1 anak kandung yang ikut mati juga, dibunuh sama si Wawon CS ini. Pengen tahu ceritanya? Sini tak rangkumin dulu semuanya dan aku akan ceritain ke kamu. Stay tune. Oke, guys, awalnya dari mana ya mulainya ya? Aku kan mulai dari si yang manusia ini, namanya Wawon. Umurnya saat ini 60 tahun. Saat ini ya, 60 tahun. Jadi biasanya kalau orang menikah awal tuh umur 25-an ya, mungkin 20-25-an. Jadi aku akan beritahu ke kamu, ada 6 istrinya. Ada 6 istri. Ini masih diselidiki. Di KUA setempat itu menikahnya secara sah atau siri kok bisa punya 6 istri. Tapi aku akan kasih tahu dulu nama-nama istrinya ya. Ini aku tidak tahu juga urutannya bagaimana nama-nama istrinya, karena tidak dijelaskan. Nanti kalau dijelaskan sudah dikeluarkan oleh pihak kepolisian nama-nama istrinya sesuai urutan pernikahannya dia, entah siri entah resmi. Nanti aku update lagi. Yang jelas nama-nama istrinya yang pertama adalah Wiwin, jadi ini Wawon, ini Wiwin istrinya. Lalu ada Ende, ada Heni, ada Iis, ada Halimah, dan ada Maimunah. Jadi ada 6. Ya, ada 6 yang menjadi istri dari Wawon ini. Lalu yang beberapa hal yang diketahui adalah dari yang Iis ini, punya anak perempuan umur 14 tahun, anak yang dari Wawon. Lalu yang Maimunah ini, istri terakhir ini, punya 2 anak yang dari Wawon dan 2 anak dari orang lain. Jadi Maimunah itu janda anak 2 waktu menikah sama si Wawon gitu ya. Jadi waktu Maimunah ini yang ke-6 ini, istrinya yang aku urutkan di nomor 6 ini, punya 4 anak. Yang 2 anak namanya Ridwan dan Riswandi, itu anak dari suami pertama. Lalu yang 2 anak berikutnya yaitu Neng Ayu usia 5 tahun dan Bayu usia 2 tahun. Ini adalah anak dari Maimunah dan Wawon ya. Itu dulu sekilas info dari si Wawon. Lalu mulai ceritanya dari mana? Mulai ceritanya begini. Jadi tanggal 12 Januari 2023 yang lalu, jadi kira-kira seminggu atau 10 hari sebelum video ini aku buat, tanggal 12 itu ditemukan 1 keluarga keracunan. Mungkin kamu juga dengar beritanya. Ada 1 keluarga keracunan di daerah Bekasi. Waktu itu ada seorang ibu dan 2 anaknya yang tepar ya, maksudnya tepar. Jadi 1 ibu dan 4 orang lagi. 4 orang lagi yang tepar. Nah, itu ternyata yang waktu itu yang keracunan, yang beritanya ada keracunan 1 keluarga itu ada Maimunah, ada Ridwan anaknya, ada Riswandi anaknya lagi, terus ada Neng Ayu anaknya yang dari Wawon ini yang usia 5 tahun, dan ada 1 lagi namanya Dede. Dede ini umur 34 tahun, sedangkan Maimunah tadi umur 40 tahun ya. Akhirnya yang meninggal nih 3 orang ini, Maimunah umur 40 tahun sama 2 anak dari suami pertama, yaitu Ridwan dan Riswandi ini meninggal semua 3. Sedangkan 2 ini dilarikan ke rumah sakit dan bisa selamat. Jadi yang selamat itu ada si Neng Ayu ini, umur 5 tahun ya, masih kecil, balita, sama 1 namanya Dede. Dede ini berumur 34 tahun. Ternyata setelah diselidiki, Dede ini adalah adiknya Wawon, gitu ya. Jadi ini Pak Lek gitu. Oke, jadi kejadian adanya keracunan ini otomatis kan gempar kan di daerah situ kan. Nah, polisi kan datang menyelidiki, dan setelah itu saat diselidiki ternyata ada kopi. Kopinya itu dicampur sama pestisida. Pestisida itu obat itu loh untuk mengusir hama, untuk di pertanian. Itu pestisida namanya, itu dicampurkan ke kopi. Sehingga meracuni orang-orang yang ada di situ gitu loh.
Dan setelah polisi ini mengetahui bahwa itu pasti sebuah pembunuhan karena itu racun ya, ada racun yang berada di dalam kopi. Jadi ingat cerita kopi cyanida berapa tahun yang lalu ya. Pokoknya begitu, dimasukkan ke kopi dan menimbulkan 3 orang kematian ini. 3 kematian ini ya pasti ini bukan keracunan makanan biasa, tapi ini mungkin pembunuhan gitu ya. Terus yang kedua, yang membuat polisi curiga adalah suami dari Aimunah yang bernama Wawon tuh hilang, entah kemana, menghilang, entah kemana, tidak tahu ada di mana. Akhirnya akan dicari nih. Ini kejadian tanggal 12 Januari 2023. Nah, kepolisian ini mencari nih profil si Wawon. Nah, beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal berapa? Tanggal 19 atau tanggal 20 kemarin, Januari. 1 minggu setelah kejadian tanggal 12 itu, mengemparkan itu, nah ditemukanlah si Wawon ini oleh kepolisian. Mungkin aku nggak tahu ditemukannya di hari apa nih si Wawon, tapi ketika ditemukan itu, kepolisian sudah jumpa pers juga, mengatakan bahwa ini, kejadian ini tidak hanya meracuni 5 orang ini. Enggak, 5 orang ini ya, ingat tadi ya. Jadi ada Aimunah, Ridwan Riswandi ini yang meninggal, lalu ada dua orang lagi yang si Dede ini yang juga berhasil diselamatkan. Nah, ternyata setelah Wawon ditangkap, keluarlah cerita dari dia bahwa ternyata sudah terjadi pembunuhan yang lain lagi. Jadi 3 ini sudah pasti mati, masih ada berarti berapa? 6 lagi. Ada 6 kematian sebelum 3 orang ini. Nah, kan rame kan ceritanya. Kok bisa? Akhirnya kan polisi menggeledah rumahnya si Wawon yang ada di Cianjur. Jadi tadi cerita keracunan ini kan, keracunan satu keluarga ini kan di Bekasi ya. Sementara Wawon ini kan rumahnya di Cianjur. Nah, mereka cari kan di Cianjur, ketemu. Nah, di Cianjur ini, nah yang rame ini ditemukan beberapa lubang di daerah rumahnya si Wawon. Jadi lubang itu ketika dibuka, itu isinya adalah jenazah manusia yang sudah menjadi kerangka ya, udah jadi kerangka. Ini udah lama berarti kejadiannya, sama dia dicor lagi. Tapi ditemukan sama polisi beberapa lubang di rumahnya Wawon. Dan Wawon akhirnya ya gimana, karena ketahuan dibongkar ada jenazah, pasti dia ditanyain di interview segala macem, ditanya-tanya sama kepolisian, akhirnya dia mungkin buka mulut di sini. Nah, Wawon ini ternyata bertetangga dengan seseorang bernama Solihin alias Duloh, nanti aku panggil dia Duloh aja. Jadi si Wawon bertetangga dengan Duloh itu jaraknya hanya 20 meter, dan itu jalan 1-2 menit udah sampai, cuman 20 meter doang bertetanggaan dengan si Duloh. Ada satu lagi tersangkanya ditetapkan oleh polisi, itu Wawon, Duloh sama Dede Solihudin namanya. Dede Solihudin yang tadi aku ceritakan, yang dia juga ikut keracunan di keluarga Bekasi itu, ini adalah ditetapkan menjadi tersangka. Kok bisa? Nah, nanti aku jelaskan ceritanya. Jadi jangan bingung dulu ya. Kalau mau bingung sebentar, tunggu dulu. Jadi ceritanya, kejadiannya begini. Aku akan urutkan berdasarkan sepertinya ceritanya seperti ini gitu ya. Karena ini masih dalam taraf penyelidikan. Jadi tidak semuanya dijabarkan oleh kepolisian. Kenapa tidak semuanya dijabarkan? Nanti aku juga ceritakan kenapa. Karena di Tenggarai ada korban-korban yang lain. Karena ini ceritanya sepertinya tidak hanya berkisaran di 9 orang ini aja. Sepertinya masih ada yang lain. Jadi aku akan ceritakan. Sebenarnya ceritanya begini. Jadi asal muasalnya pertama-tamanya si Wawon ini kan bertetangga dengan si Duloh nih. Nah, si Duloh ini mengatakan bahwa dia punya ilmu sakti untuk menggandakan uang. Jadi kalau menggandakan uang itu kayak dukun penggandaan uang gitu ya. Mungkin kamu ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Jadi dukun penggandaan uang itu misalnya kamu percaya sama si dukun ini nih, nah kamu punya uang 10 juta, kamu taruh di dia, terus nanti dia bikin ritual apalah, apa segala macam, doa, penyembahan, apa segala macam, aku juga nggak terlalu ngerti. Nanti dijanjikan uang 10 juta yang kamu berikan itu bisa menjadi 20 juta, atau bisa menjadi 30 juta. Intinya berlipat lah, kan enak ya, enak banget lah. Kalau kita punya uang 5 juta jadi 10 juta, punya uang 10 juta jadi 20 juta, punya uang 100 juta jadi 200 juta, punya uang 500 juta jadi 1 miliar, kira-kira gitu. Kan itu enak banget, nggak ngapa-ngapain, cuman bikin ritual aja. Nah, si Duloh ini lalu bilang sama si Wawon, Duloh ini umurnya 63 tahun ya sekarang, jadi dia 3 tahun lebih tua dari si Wawon. Jadi ini ceritanya kakek-kakek ketemu kakek-kakek gitu loh. Nah, terus si Duloh ini bilang dia sakti, bisa mengadakan uang. Dan si Wawon itu bertugas untuk mencari korban orang-orang yang mau menggandakan uang. Nah, akhirnya adalah si Wawon ini berhasil mencari TKW. Yang pertama adalah namanya Siti, yang kedua Farida. Ini dulu nih. Ini 2 orang di luar keluarganya dari si Wawon ya. 2
dua orang ini, TKW ini, memberikan uang, sejumlah uang, belum tahu berapa, ke dua orang ini kan. Nah, ternyata mereka caranya memberikan uang itu ditransfer. Ditransfer kemana? Ke rekening atas nama Dede Solihudin, yaitu adik dari si Wawon. Jadi ditransfer ke nomor rekeningnya Dede Solihudin, tapi ATM-nya yang pegang si Wawon. Jadi si Dede ini cuma cuma dipakai namanya doang gitu loh untuk membuat rekening, dan mereka transfer, diambillah sama si Wawon. Nah, nggak tahu tuh uang lari kemana. Terus dua orang ini, si Siti si Farida ini yang baru ketahuan ya maksudnya. Ini kan namanya mereka sudah transfer uang ya. Misalnya transfer uang berapa, satu orang 5 jutaan misalnya. Kan mereka tanya nih, oh ya terus uangnya bisa dijadiin double itu berapa lama? Oh, 1 minggu mungkin awalnya. Oke, aku harus beli mungkin bunga inilah, bunga dupa lah, segala macam buat mereka sembayangin gitu loh. Supaya bisa menjadi double, namanya juga dukun ya kan, pasti butuh kemenyan dan sebagainya lah, alat-alat seperti itulah, seperti dukun-dukun lah kayak gitu. Nah, ternyata kan ya tinggal janji doang ya. Kita juga tahu itu pasti dikibulin, pasti dibohongin. Nah, seminggu nggak ada hasilnya. Terus bilang, oh nanti 1 bulan lagi. Oh ini agak susah nih ritualnya. Tambah 1 bulan lagi, tambah 1 bulan lagi, tambah berapa lama lagi. Kan lama-lama kan jengkel kan ini. Si Siti sama si Fatimah ini. Akhirnya suatu kali si Wawon tuh bilang sama si Siti, oh uangmu udah double nih. Oh ya, masa ya udah double, kamu harus ambil di mana? Di Mataram ngambilnya. Oh ya udah, berarti kita ke sana dong. Naik kapal lah mereka kan ke Mataram. Nah, waktu naik kapal ini si Siti ini didorong akhirnya masuk ke laut kan. Intinya dia tidak ditemukan, mungkin meninggal di laut itu. Lah yang mendorong ini bukan si Wawon, bukan si Duloh, tapi bukan juga Dede. Jadi yang mendorong ini namanya Noneng. Noneng ini adalah ibu mertua dari si Wawon. Jadi ibu mertuanya yang mendorong si Siti gitu. Nah, ini adalah pembunuhan pertama Siti. Dibunuh di laut. Jadi nggak ketahuan jasadnya di mana. Lalu pembunuhan yang kedua, ini aku ceritakan ya. Pembunuhan yang kedua itu adalah Fatimah. Yang TKW yang kedua. Jadi Fatimah ini diajak sama si Wawon, diajak bareng menuju ke rumahnya Duloh. Nggak tahu, mungkin mau ngambil duitnya atau mungkin mau ritual atau apa. Nah, sampai di tempatnya si Duloh, dibunuh di situ. Lalu dimasukkan di lubang yang sudah disiapkan oleh si Wawon. Jadi Wawon kan punya lubang tadi. Nah, lubang yang pertama yang ditemukan itu isinya si Fatimah itu. Ya udah, setelah lubang ditaruh si Fatimah di dalamnya, terus dicor beton ya, jadi udah nggak ada apa-apa, supaya nggak bau juga kan dia. Ini adalah pembunuhan kedua. Yang pembunuhan ketiga, lu percaya apa enggak? Si Noneng nih ibu mertuanya si Wawon. Noneng ini yang dorong si Siti tadi TKW pertama. Nah, Noneng ini sama posisinya. Si Noneng ini ibu mertuanya ini kan dibawa juga ke rumahnya si Duloh, lalu dibunuh sama si Duloh, diracun. Lalu jasadnya dimasukkan ke lubang kedua. Lubang kedua di rumahnya si Wawon. Nah, karena ada lubang satu tadi isinya Fatimah, yang kedua ini isinya Noneng. Ini pembunuhan ketiganya si Wawon CS ya sama Duloh. Dedenya sebenarnya nggak ikut. Lalu yang keempat tahu nggak siapa yang dibunuh sama si Wawon rada gila ini? Namanya si Wiwin, istrinya si siapa namanya Wawon. Nah, Wiwin ini plot twistnya guys, Wiwin ini anaknya Noneng. Kan Noneng ibu mertuanya kan. Nah, gimana ya? Noneng ini ibunya Wiwin. Lah, Wiwin ini istrinya si Wawon gitu loh. Jadi gimana? Ini yang udah dibunuh nih, mamanya udah dibunuh nih. Nah, terus si Wiwin ini dibawa juga sama si Wawon ke tempatnya Duloh, diracun dan dibunuh. Jadi jasadnya si Wiwin ini juga masuk di liang yang sama dengan Noneng, mamahnya. Jadi ini dua mamah anak ini dimasukkan dalam liang yang sama gitu ya. Yang pembunuhan kelima itu Halimah. Halimah itu siapa? Halimah itu adalah istri sirinya yang lain gitu. Jadi tadi kan ada, waktu kamu mungkin masih lupa banget ya. Halimah itu salah satu dari istri sirinya si Wawon gitu. Nggak jelasnya ini siri atau sah. Harusnya kalau sah kan cuma satu ya kan. Lalu yang kelima itu pembunuhannya adalah pembunuhan Halimah. Jadi Halimah itu dibawa juga ke tempatnya Duloh.
lalu dicekik sama si Duloh. Tapi untuk jasadnya yang Halimah ini diantar kembali ke kampung halamannya si Halimah. Jadi posisinya jasadnya ini tidak dimasukkan di lubang, tapi dikembalikan ke kampung halamannya. Ini pembunuhan yang kelima. Lalu pembunuhan yang keenam itu ada pembunuhan dari Bayu. Bayu itu anak dari Ayam Maimunah dan Wawon. Jadi punya istri lagi kan si Ayam Maimunah itu. Nah, yang waktu mereka diracun itu si Bayu udah dibunuh duluan. Jadi Bayu itu umur 2 tahun. Ini anak kandung dari si Wawon. Nah, Wawon bilangnya ke polisi itu nggak tahu kalau Bayu itu dibunuh. Ternyata yang bunuh Duloh. Jadi mereka masih heran kok kenapa anak umur 2 tahun si Bayu itu dibunuh juga gitu loh. Nah, Bayu itu dimasukkan di lubang yang ketiga. Jadi ada 3 lubang di rumahnya si Wawon. Yang ketiga ini si Bayu. Jadi Bayu itu adalah pembunuhan ke-6. Lalu yang 7, 8, 9 ini adalah Ayam Maimunah yang diberitakan keracunan di Bekasi, anaknya Ridwan dan Riswandi. Jadi ada 9. Ada 9 yang dibunuh. Pertanyaannya adalah motifnya kenapa dibunuh. Jadi kalau yang TKW tadi yang pertama Siti dan Farida itu kenapa dibunuh? Ya jelas karena mereka uangnya ditagih-tagih terus dan mereka uangnya juga sudah pasti hilang kan gitu kan. Nah akhirnya 2 ini dibunuh karena tanya-tanya terus. Tapi pembunuhan Noneng itu menurut pihak kepolisian karena Wawon dan Duloh ini merasa orang-orang yang mengetahui tindak kejahatan mereka itu juga harus dibunuh. Gitu. Jadi kenapa para istri-istrinya dibunuh? Jadi yang istri di sini yang disebut itu ada pasti yang dibunuh adalah Wiwin, lalu Ayam Maimunah dan Halimah. Ada 3 ini, 3 istrinya ini kenapa dibunuh? Kemungkinan besar karena mereka tahu apa yang dilakukan Wawon dan Duloh. Karena mereka tahu ya akhirnya dibungkam. Dibungkam waktu bahkan yang Ayam Maimunah itu yang dibungkam dia sebenarnya mau dibungkam itu Ayam Maimunah, Ridwan, Riswandi, sama si cewek itu siapa si Neng Ayu itu tadi siapa namanya Neng Ayu itu yang umur 5 tahun itu tapi umur 5 tahun kan ini diracun juga gitu padahal umur 5 tahun tahu apa gitu loh mungkin dia pasti lupa tapi ini kena racun juga gitu. Lalu yang Bayu memang sudah dibunuh sama Duloh. Bayu ini berumur 2 tahun jadi ini psikopat atau apa aku juga nggak jelas kenapa anak umur 2 tahun juga dibunuh. Mungkin pikiran mereka kalau si Bayu ini kan laki-laki ya, 2 tahun. Nanti umur mungkin 20 tahun, 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, mungkin dia curiga, tahu kejadiannya, dia bisa balas dendam. Mungkin begitu ya, mungkin begitu pikirannya. Aku juga nggak tahu, yang ini tidak dikonfirmasi. Intinya seperti itu. Nah, lalu berita ini tidak hanya sampai di situ saja. Yang kita pikirkan, oke lah, mungkin itu tindak kejahatan yang karena dia takut ketahuan, dia takut melakukan waktu dia bikin penggandaan uang juga. Dia sudah marah sama orang-orang yang meminta uangnya. Lalu dia juga membunuh orang-orang yang memang tahu tentang sepak terjang 2 orang ini. Oke. Mungkin kejadiannya sih oke sampai di situ. Tapi masalahnya adalah, aku juga heran. Jadi kemarin itu di berita di CNN online ya, news itu ada berita bahwa ada 1 lagi lubang yang disiapkan. Lubang yang disiapkan oleh si Wawon. Jadi dia udah bikin lubang baru dan itu kan nggak ada isinya, dicek-cek nggak ada isi jenazahnya kan ditanya. Jadi itu ternyata disiapkan untuk pembunuhan anak dari Iis. Itu istrinya yang lain lagi. Jadi tadi aku sebut itu istri yang keempat, kalau aku sebut sesuai urutanku itu istri yang keempat. Jadi si Iis ini punya anak namanya Devi umur 14 tahun. Nah ini untuk jasadnya Devi. Padahal Devi belum diapa-apain. Tapi lubangnya sudah disiapkan lebih dulu. Ini yang luar biasanya dari si Wawon ini ya suka sekali menggali lubang dan suka sekali masukkan orang ke situ. Nah, lalu ada lagi 1 lagi itu plot twist yang pertama ya, plot twist yang ternyata dia sudah menyiapkan lubang untuk Devi, anak 14 tahun. Itu anak kandung Wawon dengan Iis, anak kandungnya dia. Jadi dia udah gelap mata, nggak peduli mau anak kandung, anak tiri, nggak peduli dia, dibunuh semua. Mungkin yang tahu dibunuh atau bagaimana nggak tahu. Itu plot twist pertama. Plot twist yang kedua ternyata dari kepolisian dari kemarin ada pers rilis itu mengatakan bahwa aliran dana yang masuk ke Dede Solihudin ini itu memang sedikit-sedikit, aliran dananya sedikit-sedikit, nggak langsung. Ini kejadian sudah lama ya. Kalau tidak salah dari kemarin kepolisian itu mengatakan ini kejadian ini perkiraan dihitung dari rekening yang masuk ini dari 2019. Itu total, kalau di total semua itu uang yang masuk ke rekeningnya si Dede itu 1 miliar.
Jadi sekarang sudah mulai kelihatan cerah ya, maksudnya oke, mungkin ini kok penggandaan uang yang kita lihat di kampung-kampung kan mungkin ya 5 juta lah, mungkin 10 juta. Enggak, ternyata ini sampai 1 miliar, makanya kenapa belum terbuka secara 100% gitu ya kejadian ini. Karena dari kepolisian sendiri dia lagi membuat, dari kepolisian Cianjur, itu membuat posko pengaduan. Jadi buat siapapun yang merasa menjadi korban, ya pernah transfer uang atau bagaimana ke Wawon Duloh atau Dede ini, 3 orang ini boleh mengadu ke situ, entah itu korban atau entah itu ya jaringan penipunya, mungkin beberapa orang nambah atau bagaimana, pokoknya berhubungan dengan kisah ini mereka membuat posko pengaduan. Jadi itu guys, itu cerita dari Wawon dan ada plot twistnya. Lalu berikutnya juga aku mau kasih tahu tentang si Dede tadi yang ternyata waktu kejadian tanggal 12 kemarin itu kan ada 5 orang keracunan yang aku ceritain lagi. Aiman hanya meninggal, Ridwan meninggal, Rizwani meninggal, lalu Neng Ayu yang masih di rumah sakit, dan Dede Solihuddin yang juga ikut keracunan. Itu kan begini ya, maksudnya keracunan itu berarti dia nggak tahu dong. Nah, waktu pertama kali oleh kepolisian diberitahu bahwa Dede ini memang nggak tahu kalau kopinya mengandung pestisida, sehingga dia minum, tapi untungnya dia bisa diselamatkan. Tapi akhirnya berkembang lagi narasi yang lain mengatakan bahwa Dede memang meminum sedikit dengan supaya dia aman dari tuduhan dan mengatakan bahwa dia korban, dia nggak tahu juga. Dia kan berarti ada indikasi dia juga mau dibunuh juga gitu loh oleh Wawon dan Duloh. Nah gitu. Tapi karena nama Dede Solihuddin dipakai untuk membuka rekening, tetap aja dimasukkan menjadi 3 tersangka utama gitu oleh kepolisian. Lalu biasa ya cerita berkembang. Waktu aku baca terakhir di CNN itu ada juga yang mengatakan bahwa ini kan ditemukan satu lubang baru yang untuk Devi tadi. Satu lubang yang belum ada jenazahnya tapi sudah disiapkan. Nah, kemungkinan ada dari netizen nih, ada yang mengatakan bahwa kemungkinan memang ada gurunya, ada guru yang sakti yang mungkin meminta tumbal. Jadi mungkin tumbalnya tuh harus diselesaikan dulu. Ini kan baru 9 orang gitu ya. Mungkin dia minta tumbal 10 atau 15 atau 20, mungkin seperti itu. Sehingga mereka berdua masih getol, masih berusaha untuk membunuh, dan yang dibunuh adalah kerabatnya sendiri, yaitu si Devi nantinya. Jadi kalau memang berita kemarin itu tidak menyebar, tidak terekspos dengan baik, tidak ditangani dengan baik, ya Devi itu pasti menjadi sasaran berikutnya dari yang dilakukan Wawon CS gitu. Jadi ceritanya seperti itu guys. Kalau kamu pikir ini gila atau apa ya, aku nggak tahu ini kenapa motifnya juga motif uang aja atau bagaimana, nggak tahu. Tapi motif uang dengan dia membunuh orang-orang terdekatnya dia sendiri gitu. Dan yang herannya lagi, Wawon ini umurnya udah 60 tahun, Duloh ini umur 63 tahun gitu loh. Ya, aku ingatkan lagi, Duloh yang membunuh Bayu umur 2 tahun itu yang membunuh si Duloh. Itu keren lagi itu. Maksudnya kok bisa jadi 2 orang kakek-kakek ini, nggak ada hati nurani sama sekali. Benar-benar agak gila ini 2 orang ini. Jadi semoga di pihak kepolisian mau melakukan penindak lanjutan dengan kasus ini, dan kalau memang hukuman mati why not gitu loh, why not, mereka juga sudah mematikan orang-orang ya dihukum mati, ya pikir hal yang wajar gitu. Ya kita nggak tahu cerita berikutnya bagaimana, pasti akan ada update terbaru, mungkin ada plot twist yang terbaru, kita juga nggak tahu. Tapi dengan aliran dana 1 miliar, kita semua juga berpikir mungkin hanya 2 TKW ini aja kan, nggak mungkin cuma Siti sama Farida aja kan, pasti ada beberapa orang lagi yang menjadi korban gitu, sampai 1 M nih. Kalau korban cuman mereka transfer uang dan uangnya nggak balik, mungkin masih oke lah, nggak apa-apa ya, namanya ya ditipu lah, biasa ya, namanya orang gitu. Tapi kalau misalnya sampai terjadi pembunuhan dan ditaruh di mana kan nggak tahu juga gitu. Jadi gitu aja ceritanya, semoga nggak ada korban-korban yang lain, dan apapun yang terjadi stay positif dan selalu waspada dengan siapapun itu. Halo guys, jadi ini masih pagi, cuma tadi waktu aku bangun tidur pagi-pagi aku lihat Instagram kan, lalu ada berita-berita dari portal berita online. Nah sekarang ada updatean perkara si Wawon ini, jadi aku mau langsung bikin video dulu, mandi siap-siap langsung bikin video ini. Jadi ada tambahannya begini, nah, kemarin itu aku nggak sebut karena kemarin itu beritanya menurutku nggak valid, jadi aku berpikir nanti aja deh karena nggak valid gitu loh. Jadi kemarin itu tuh sebenarnya ada berita begini, antara istri ke-5 sama istri ke-6, antara Halimah dan Aimunah yang ditemukan keracunan di Bekasi itu. Nah ini tuh ibu dan anak ceritanya. Jadi mamahnya itu si Halimah, anaknya si Maimunah. Nah dua-duanya ini jadi istri ke-5-nya si Wawon dan ke-6-nya si Wawon. Jadi
mamahnya sama anaknya, intinya diembat semua lah ya, dinikahin semua, dikawinin semua, entah kawin siri atau mestinya sih siri. Nah, kemarin itu ada berita juga begini, bahwa si Wawon itu membunuh Halimah dulu, baru menikahi si Maimunah. Padahal waktu kemarin itu beritanya dari kepolisian itu katanya mulai pembunuhan 2019. Jadi berarti kan mikirnya begini, misalnya terjadi pembunuhan tahun 2019, berarti tahun 2019 itu baru paling cepet kan si Wawon bisa menikahi Maimunah yang nomor 6. Nah, padahal si Maimunah itu punya anak umur 5 tahun dan 2 tahun dari si Wawon. Jadi kan nggak mungkin dong kalau 2019 dia baru menikahi si Maimunah nih, si anak ini. Terus berarti anaknya umur 5 tahun kan nggak bisa. Ini baru 2023. Berarti kan 4 tahun, baru 4 tahun menikah. Apa nikah dulu, apa hamil duluan atau apa kan nggak mungkin kan? Karena itu mama sama anak gitu loh. Kayaknya makanya kemarin aku berita ini nggak valid. Jadi aku nggak sebut dulu. Nah sekarang ini tadi pagi keluar berita begini. Ternyata pembunuhan itu dimulainya nggak 2019. Tapi pembunuhan Halimah itu di 2016. Jadi pembunuhan-pembunuhan ini kemarin itu runtutannya kan dari Siti dulu, terus Fatimah, terus yang ketiga itu ini. Berarti ini acak berarti, nggak seperti itu. Karena yang Halimah itu dibunuh tahun 2016. Padahal kemarin itu Halimah itu termasuk dibunuh paling akhir. Nah, jadi ceritanya yang sudah valid per hari ini tahun 2016 itu pembunuhan Halimah. Setelah pembunuhan Halimah berarti si Wawon itu setelah bunuh mamahnya dia nikahin anaknya si Maimunah, baru sama si Maimunah itu akhirnya hamil 2 kali, punya anak si cewek ini umur 5 tahun yang akhirnya diselamatkan setelah keracunan. Lalu yang terakhir si Bayu yang akhirnya dibunuh sama si Dulah itu ceritanya begitu. Jadi itu adalah updatean kali ini. Jadi semakin hari dengan updatean ini, kenapa kita harus buat video itu sangat semangat sekali karena melihat si orang stres ini, orang gila itu, si Wawon ini, Duloh dan si Dede. Kalau Dede itu korban aja kalau menurutku, cuman dia ya pasti tahu. Dan dia satu lagi ada updatean baru. Jadi gini, yang siapin mangsanya, korbannya kan si Wawon. Makanya ini jadi kasusnya si Wawon. Yang dibunuh juga kebanyakan kerabat, istri dan anaknya si Wawon. Makanya Wawon itu pasti jadi nomor satunya kan. Maksudnya paling moncer. Lalu yang Duloh itu adalah eksekutornya. Jadi dia yang jadi dukun pengganda uang. Gara-gara dia ini, idenya dia. Lalu dia juga menjadi eksekutor. Dia yang bunuhin orang-orang ini. Mau diracun kayak dicekik lah segala macam. Itu yang bunuh ini kecuali Siti ya. Lalu si Dede ini selain dia dia pinjemin namanya untuk buka rekening, untuk transaksi dana, ternyata yang menggali lubang-lubang itu adalah si Dede ini. Dia yang gali lubang. Jadi pantesan dimasukkan dalam daftar tersangka. Jadi 3 tersangka ini memang sudah betul. Gitu. Itu adalah updatean terbaru kali ini. Mumpung kemarin ini video belum selesai diedit, aku tambahin yang ini. Jadi kalau kamu lihat bajunya kok ganti, semuanya ganti ya karena ini updatean sudah baru kemarin aku bikin video, hari ini aku tambahin pakai ini. Oke, gitu updatean hari ini. Nanti kalau ada updatean lagi aku bikinkan video lagi. Oke, bye bye.